yakni terdapat 4 syarat yang wajib untuk dipenuhi apabila ingin diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Di video kali ini membahas tentang 4 syarat wajib untuk tenaga honorer tahun 2023 diangkat menjadi CPNS 2023. Apakah Anda termasuk? Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Terdapat edaran kabar baik untuk tenaga honorer tahun 2023, karena pemerintah mewacanakan bahwa akan mengangkat langsung menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS pada tahun 2023 yang akan datang. Namun, tidak seluruh bagi tenaga honorer tahun 2023 yang bisa diangkat langsung untuk menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS di tahun 2023 yang akan datang. Sebab pasalnya, hanya tenaga honorer yang memenuhi kualifikasi dan syarat tertentu yang bisa diangkat untuk menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2023 mendatang. Walaupun sebelumnya terdapat kabar kurang mengenakan bagi para pegawai honorer di tahun yang akan datang. Yakni dikarenakan oleh adanya wacana mengenai penghapusan pegawai honorer di seluruh instansi yang berada tersebar di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, kabar baiknya bagi tenaga honorer yang sudah memenuhi 4 syarat ini bisa diangkat langsung untuk menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Bila menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yang membahas mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Yakni terdapat 4 syarat yang wajib untuk dipenuhi apabila ingin diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Apa syarat-syarat tersebut? Mari kita simak bersama dalam penjelasan berikut ini. 1. Memiliki usia dengan batas maksimal 46 tahun, dengan memiliki pengalaman atau masa kerja selama 10 sampai dengan 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. 2. Pegawai dengan berusia maksimal 46 tahun dengan memiliki masa kerja 10 sampai 20 tahun dengan cara terus-menerus. 3. Pegawai yang mempunyai usia dengan batas maksimal 40 tahun dan memiliki pengalaman atau masa kerja selama 5 sampai dengan 10 tahun secara terus-menerus. 4. Pegawai yang memiliki usia 35 tahun dan memiliki pengalaman atau masa kerja maksimal 5 tahun secara terus-menerus. Selain itu penting untuk diingat bahwa prioritas usia dan masa kerja pegawai honorer akan menjadi pertimbangan dalam pengangkatannya untuk menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Lebih lanjut bahwa tenaga honorer yang dimaksud kali ini juga mencakup diantaranya guru honorer, guru yata bakti, pegawai honorer, pegawai kontrak, pegawai tidak tetap dan lain-lain yang termasuk sejenisnya. Bagi tenaga honorer tahun yang akan diangkat untuk menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023, akan mengikuti sejumlah seleksi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pengetahuan kepemerintahan. Selain itu, kabar baik juga beredar untuk para tenaga honorer mengenai diangkat langsung menjadi pegawai negeri sipil atau PNS 2023 dengan berdasarkan revisi UASN terbaru. Hal ini sesuai dengan revisi UASN yang berencana disahkan mengenai tenaga honorer yang bisa langsung untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS tahun depan tanpa harus melewati tes. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Kabar ini tentunya akan menjadi angin segar bagi tenaga honorer yang ingin menjadi pegawai negeri sipil atau PNS 2023 yang akan datang. Tetapi sayangnya dari seluruh honorer tidak seluruhnya bisa langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Sebab terdapat kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai non-ASN. Agar lebih jelas mengenai hal tersebut, maka berikut 6 kategori honorer yang akan diangkat langsung untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS tanpa harus mengikuti ujian tes terlebih dahulu. Dapat diketahui bahwa sebelumnya pemerintah berencana untuk melakukan penghapusan terhadap tenaga non-ASN pada tahun 2023 yang akan datang, sehingga isu ini akan menjadi kabar yang kurang baik untuk sebagian non-ASN yang belum menjabat baik sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, maupun calon pegawai negeri sipil atau CPNS.
Walaupun demikian, pemerintah juga merencanakan untuk sebagian honorer agar bisa diangkat untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun yang akan datang. Hal ini sesuai dengan draft revisi UU ASN yang mengatur mengenai pengangkatan tenaga non-ASN untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada pasal 131A. Adapun pasal tersebut yang berbunyi sebagai berikut. Honorer, pegawai tidak TTA, pegawai tetap non-PNS serta tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014. Wajib untuk diangkat menjadi PNS dengan cara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun. Apabila revisi Undang-Undang ASN yang akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, serta nantinya akan segera disahkan, maka honorer akan diangkat langsung menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, yang tentunya memperhatikan batasan usia pensiunan. Berikut 6 kategori honorer non-ASN yang bisa diangkat untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS di tahun 2023 yang akan datang sebagai berikut. 1. Tenaga non-ASN untuk yang bekerja di bidang fungsional. 2. Tenaga non-ASN di bidang administratif. 3. Tenaga non-ASN di bidang kesehatan. 4. Tenaga non-ASN bagi yang bekerja di bidang pendidikan. 5. Tenaga non-ASN untuk yang bekerja di bidang penelitian. 6. Serta untuk tenaga non-ASN yang bekerja di bidang pertanian. Tersebut merupakan 6 kategori untuk tenaga honorer tahun 2023 mendatang yang akan diangkat langsung untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS tahun 2023 tanpa harus mengikuti tes apabila revisi UU non-ASN tersebut benar-benar segera disahkan oleh pemerintah. Salah satu skema penyelesaian tenaga non-ASN yang terancam kehilangan pekerjaan pada tahun 2023 adalah mengangkat honorer menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pemerintah daerah memberikan apresiasi program pemerintah pusat untuk mengangkat honorer untuk menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Akan tetapi pemerintah daerah terkendala mengenai anggaran yang dibutuhkan. Pemerintah daerah telah mengusulkan agar tenaga honorer yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ditanggung gajinya melewati anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Demikian informasi tentang 4 syarat wajib untuk tenaga honorer diangkat menjadi CPNS 2023.